Selamat pagi semuanya. Kenalkan, kami dari kelompok 10 dan saya Nisa Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang internal dan eksternal analisis PT MNC Play. Dan saya tidak sendiri menjelaskannya dan ada beberapa rekan-rekan saya yang ini salah satu foto saya di perusahaan MNC Play. Dan ada 3 rekan saya yaitu Lintang Prameswari, Afifah, dan Meshi. Dan untuk company profile, MNC Play didirikan pada tahun 2013 bulan Januari. PT MNC Play adalah bagian dari MNC Kabel Mediacom dan merupakan MNC Group yang berfokus pada penyedia layanan jaringan berbasis internet fiber optik. Dengan menggunakan infrastruktur terkini, fiber to the home atau FTTH, MKM dengan brand MNC Play menghadirkan 4 layanan yang berintegrasi, yaitu ada high speed internet, interactive TV cable, interactive new media, Vision Plus TV, dan crystal clear telephony. Perusahaan ini merupakan perusahaan broadband terbesar ketiga. Selanjutnya, untuk mengenal lebih lanjut lagi mengenai MNC Play, dapat ditonton di video ini. IPTV menghadirkan MNC Play yang menawarkan teknologi fiber to the home dengan layanan internet berkecepatan tinggi dan pay TV. MNC Play menawarkan konten terlengkap serta fitur catch-up TV dan time shift. Inovasi MNC Play hadir meluncurkan Playbox Android TV Box yang memberikan konten FTA nasional dan international channel terlengkap dengan fitur catch-up TV. MNC Play. Oke, yang selanjutnya ada Michael Porter Five Force yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, saya Lintang Prameswari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Porter's Five Forces. Jadi, basically, Porter Five Forces ini dibuat oleh Michael Porter, seorang profesor strategi di Harvard University. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari Michael Porter's Five Forces ini untuk menentukan lingkungan kompetitif sebuah perusahaan yang mempengaruhi keuntungan. Oke, untuk menganalisa Michael Porter Five Forces ini, kita memiliki 3 step, yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor spesifik dari masing-masing force, yang kedua itu analisa kekuatan masing-masing force, dan yang ketiga estimasi kekuatan keseluruhan kelima forces untuk menentukan overall attractiveness dari sebuah industri. Jadi, Michael Five Forces sesuai namanya terdiri atas 5 force. Yang pertama itu threats of new entrants. Untuk MNC Play sendiri, threat of new entrants ini low. Kenapa? Karena incumbent dari industri telecommunication itu adalah IndiHome yang berasal dari PT Telkom Indonesia Tbk. Economic of scale dari incumbent-nya ini sangat besar dan marketing investment untuk menyaingi incumbent brand awareness-nya ini sangat besar. Industri ini juga memerlukan investasi yang besar untuk network infrastructure. Jadi cukup sulit untuk new entrants memasuki industri ini. Kedua itu ada threat of substitute product of services. Dari MNC Play sendiri, industri yang dijalankan ini adalah high. Kenapa? Karena banyak substitute untuk industri ini. Untuk fixed broadband sendiri, atau jaringan Wi-Fi-nya itu sesuai dengan data World Bank, hanya 4% penetrasi yang ada di Indonesia. Sisanya kemana? Sisanya itu menggunakan mobile internet. Jadi untuk Wi-Fi, secara keseluruhan di Indonesia hanya 4%. Terus untuk IPTV-nya sendiri itu, substitute-nya bisa dari Netflix atau YouTube, seperti yang banyak kita kenal. Oke, next untuk bargaining power of supplier itu low. Kenapa? Karena sebenarnya supplier-nya dari MNC Play atau industri ini juga pun banyak gitu ya. Terus untuk price yang ditawarkan oleh supplier ini tidak terlalu berbeda. Jadi switch cost-nya itu low dan tidak memungkinkan adanya forward integration. Untuk supplier dari MNC Play ini, antara lain itu ada dari Nickelodeon untuk IPTV-nya, terus untuk fixed broadband-nya ada dari Indonesia Optic Technology, Fiber Home Technology, dan lain-lain.
Supplier power ini merupakan kemampuan supplier untuk meningkatkan harga, menurunkan kualitas harga, dan product availability. Untuk industri ini loh, oke. Terus, untuk bargaining power of buyers, ini high. Kenapa? Karena menurut data World Bank, MNC Play ini, sesuai yang dibilang Ica juga tadi, menempati urutan ketiga provider fixed broadband dan IPTV di Indonesia, dengan lebih dari 300.000 subscriber. Demand dari industri ini terus meningkat dengan average growth 52%, dan top competitors-nya seperti IndiHome, Biznet, dan First Media itu memiliki market share lebih dari 70%, sehingga buyers ini cukup terkonsentrasi. Untuk switching cost ini sangatlah rendah. Kenapa? Karena buyers bisa dengan mudah berpindah provider, karena harga yang ditawarkan itu hanya berbeda dikit. Jadi variasi dari produk-produk yang ada di industri ini cukup hanya bermain di harga, package, dan layanan internetnya. Dan yang terakhir ini ada rivalry among existing competitors. Ini medium, kenapa? Karena kalau kita melihat dari top 4 competitors di industri fixed broadband dan IPTV ini, IndiHome sendiri itu menempati posisi 87%. Kalau untuk total kompetitorsnya 96% dan MNC Play ini hanya 3%. Terus difference between competitors in price, tadi saya sudah bilang itu cukup rendah. Jadi mediumnya rata-rata hanya 8% perbedaan antara paket yang satu dengan yang lain. Terus untuk customer ability to recognize brand from industry cukup low. Switching cost-nya low. Terus strong demand-nya strong dengan grow average 52%. Dan yang bisa kita lihat dari industri ini adalah memiliki fixed cost yang sangat tinggi karena memerlukan extensive network infrastructure ya, karena untuk jaringan internet itu cukup mahal. Dan untuk sebuah perusahaan meninggalkan industri ini, kesusahannya itu tingkatnya medium. Jadi kesimpulannya, overall attractiveness dari industri ini adalah medium. Oke, selanjutnya ada internal analysis MNC Play. Untuk kekuatan dan kelemahan atau strength and weakness, strength-nya sendiri, MNC Play itu dalam negeri menambah kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan MNC Play. Yang kedua, menyediakan beragam saluran TV kabel, pilihan, dan berbagai macam layanan internet terlengkap dengan harga yang terjangkau. Jadi ada menggunakan kecanggihan teknologi 100% fiber optik dengan kecepatan internet up to 10 Gbps. Yang selanjutnya ada memiliki SDM yang terdidik dan terlatih yang sangat mumpuni dalam bidangnya. Yang terakhir ada MNC Play terus berinovasi dalam menjawab tantangan dan kemajuan teknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan untuk weakness-nya sendiri, saat badai atau hujan terjadi, terkadang ada gangguan sinyal atau internet mengalami gangguan. Dan saat terjadi keluhan pada konsumen atau pelanggan, proses teknisi dalam menindaklanjuti masalah masih dibilang cukup lama karena masih terbatas lokasi-lokasi cabang yang tersedia. Selanjutnya belum adanya penyambungan jaringan kabel bawah laut sehingga masih belum bisa menjangkau wilayah seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, layanan tersebar di kota-kota besar saja. Ada 5 cabang di Indonesia, yaitu Medan, Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Dan untuk value chain-nya sendiri itu value chain-nya sendiri atau rantai nilai merupakan suatu gambaran proses perkembangan bisnis pada PT MNC Play untuk mencapai target perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Value chain atau rantai nilai itu sendiri sangat berguna bagi PT MNC Play untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen pada produk dan pelayanan jasa perusahaan pada pasar. Berikut beberapa nilai yang dijadikan acuan dalam mengimplementasikan value chain pada sistem manajemen pemasaran di PT MNC Play. Yang pertama ada primary activities. Di sini ada inbound logistik. Inbound logistik sendiri itu pengecekan barang atau material dari supplier yang sangat selektif dan teliti agar kualitas produk dan layanan yang akan dijual ke pembeli tidak ada cacat atau rusak
sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat penjualan dan kepuasan konsumennya atau pelanggan. Selanjutnya ada operations. Operation itu proses operasi dilakukan sangat teliti. Strategi operasi pasar pada saat dilakukannya pemasaran produk harus direncanakan secara konseptual agar proses targeting pasar berjalan sesuai target perusahaan. Selain itu, proses pengemasan dan perancangan kabel-kabel dikemas secara teliti agar tidak ada kekurangan pada saat produk diterima oleh pembeli atau diperjualbelikan kepada pembeli. Selanjutnya ada outbound logistik. PT MNC Play sendiri memiliki gudang untuk menyimpan material berupa kabel atau material-material lainnya dan dokumen legalitas, perangkat-perangkat dan lainnya dari supplier maupun dari produksi MNC Play itu sendiri yang berlokasi ada di Sunter, Kedoya, dan Batu Ceper. Hal tersebut berdampak pada budget perusahaan sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penyewaan gudang. Dan untuk pengontrolan gudang itu sendiri juga dapat dilakukan secara bebas, tidak terbatas oleh waktu. Dan selanjutnya ada marketing and sales. Untuk sistem pemasaran di perusahaan ini melalui beberapa cara, seperti mengiklankan produk di media televisi melalui grup. Jadi MNC Group ini sendiri memiliki stasiun televisi yang sangat besar namanya di Indonesia. Jadi MNC Play memanfaatkan grup ini untuk media periklanan produk. Dan selanjutnya ada mengadakan kuis berhadiah seperti event kemarin ada Liga Bola. Hal tersebut dapat menarik pecinta-pecinta bola mengetahui produk MNC Play itu sendiri. Selanjutnya ada membuka booth atau stand di acara-acara besar. Selanjutnya ada penyuluhan beberapa instansi dan perusahaan. Belakangan ini ada beberapa tim marketing melakukan seminar atau penyuluhan ke sekolah-sekolah. Dan ada sales door-to-door ke rumah-rumah warga. Sebelum pemasaran itu dilakukan, tim marketing di perusahaan ini sudah merancang konsep secara detail agar berjalan lancar dan sesuai target perusahaan. Dan pencatatan sales-nya itu sendiri harus terperinci untuk membuat grafik penjualan. Hal itu dapat mengevaluasi hasil penjualan dan sistem pemasaran yang telah diimplementasikan. Setelah itu, grafik dan laporan yang telah dibuat dapat dijadikan suatu plan untuk target pemasaran dan penjualan ke depannya. Selanjutnya ada after sales service. Bentuk pelayanan yang diberikan MNC Play untuk konsumen yaitu pemberian garansi produk pada setiap pembelian produk Playbox selama 3 bulan. Pelayanan customer service 24 jam apabila terjadi gangguan jaringan atau kerusakan produk yang dialami oleh pelanggan. Karyawan teknisi yang cukup interaktif apabila customer butuh bantuan mengenai jaringan yang tidak stabil atau gangguan lainnya. Selanjutnya ada di support activities. Di support activities ini ada HR legal, financial, teknologi, dan procurement. Di HR legal ini, pada perekrutan karyawan di perusahaan ini sangat selektif, dimulai dari proses wawancara, tes psikotes, dan tes fisik, dan lainnya. Karyawan yang rutin melakukan training tiap 3 bulan, pemberian bonus apabila penjualan dan penambahan pelanggan naik, jadi karyawan di MNC Play ini mendapat bonus apabila tergantung grafik penjualan itu sendiri. Maka dari itu, kesinambungan dengan tim marketing and sales untuk mengetahui grafik penjualan itu sendiri. Pemberian fasilitas di area kantor sehingga membuat karyawan tidak mudah pindah ke perusahaan kompetitor karena prinsip perusahaan yang mengedepankan karyawan sebagai aset perusahaan. Dan legalitas dokumen-dokumen perusahaan yang selalu update, lengkap, dan sesuai standar hukum negara merupakan bentuk support activities pada perusahaan ini untuk tidak mudah ditiru oleh perusahaan lainnya atau perusahaan kompetitor. Dan sistem finansial yang cukup baik sesuai SOP dan dokumen mengenai finansial selalu dalam bentuk soft copy dan hard copy. Apabila di masa yang mendatang ada terjadi masalah-masalah mengenai finansial di perusahaan ini dapat dilampirkan dalam bentuk hard copy atau soft copy untuk memecahkan masalah tersebut. Dan teknologi yang ada di perusahaan ini ada pelayanan call center yang sedang diimplementasikan ke sistem robot. Jadi tidak dengan pelayanan call centernya sedang uji coba di sistem robot. Jadi tidak dengan tenaga kinerja karyawan lagi.
dan Android TV Box yang sebelumnya interaktif kabel TV dan berubah menjadi Android TV Box. Jaringan kabel yang akan diperluas dan ingin mencapai target satu bulannya 200 home pass yaitu 200 penyambungan kabel-kabel ke wilayah-wilayah di Indonesia. Dan selanjutnya ada procurement. Procurement di sini tim procurement yang selalu selektif dalam pemilihan supplier dalam bentuk baik dari bentuk komunikasi dengan supplier atau sebelum membeli barang dari supplier ada tester-tester yang harus kita uji coba atau kita lihat secara fisik terlebih dahulu. Nama saya Mesia Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang resources rescue dari MNC Play. Rescue ini merupakan bagaimana perusahaan itu dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya, kapabilitas, dan juga prioritas yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam resources based view ini terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah resources. Resources merupakan sumber daya yang dapat berupa aset, kapabilitas, proses organisasi, atribut perusahaan, informasi, pengetahuan yang dikendalikan oleh perusahaan dalam memahami dan menerapkan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas usahanya. Nah, MNC Play ini mempunyai beberapa resources sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya berkualitas yang ditandai dengan MNC Play ini rutin dalam memberikan pelatihan kepada para karyawannya. Lalu MNC Play juga memberikan bonus ataupun reward terhadap karyawannya yang memiliki kinerja yang bagus sehingga para karyawan akan dimotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Lalu MNC Play ini memiliki gedung dan bangunan yang miliknya sendiri. Selanjutnya, MNC Play ini memiliki laporan keuangan yang stabil. Laporan dari MNC Play ini positif, yang artinya laporan keuangan dari MNC Play ini walaupun dalam kondisi dampak COVID sekarang, dalam kondisi pandemi sekarang, MNC Play ini dapat membuktikan bahwa ia dapat meningkatkan penjualannya, sehingga peningkatan penjualan itu akan meningkatkan juga pendapatan dari MNC Play dan menghasilkan laporan keuangan yang stabil. Lalu, MNC Play juga terdaftar dalam hak atas kekayaan intelektual negara. Selanjutnya, komponen resources based yang kedua adalah capabilities. Kapabilitas itu merupakan suatu proses perusahaan yang dapat digunakan dalam aktivitas usahanya. Nah, kapabilitas yang dimiliki oleh MNC Play yaitu layanan yang terbaik dan terjangkau. Dalam hal ini, MNC Play itu terus berusaha untuk memberikan layanan TV kabel, layanan Android TV Box, lalu layanan Vision Plus yang terjangkau, terlengkap, dan murah di antara kompetitors yang lain. Lalu, MNC Play ini selalu melaksanakan pelatihan rutin terhadap karyawannya. Yang pertama terhadap para teknisi. Jadi, para teknisi ini dibekali pelatihan agar dapat mengembangkan atau agar dapat meningkatkan kompetisinya atau meningkatkan keterampilannya dalam memecahkan persoalan yang ada di lapangan. Lalu yang ketiga, ada priority. Priority ini merupakan suatu nilai yang dianut oleh suatu perusahaan untuk mencapai target perusahaannya. Nah, di MNC Play ini terdapat 3 nilai dalam perusahaan. Yang pertama adalah vision, yang artinya menjadi market leader Indonesia dan go global. Dan yang kedua ada quality. Quality itu artinya membangun kultur kerja yang berkualitas dalam bekerja. Lalu yang ketiga ada speed. Speed ini memastikan semua aktivitas organisasi dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Lalu selanjutnya ada value framework. Ini dapat dilihat bahwa yang pertama ada national presence. Value-nya yes, rare-nya yes, inimitable-nya yes, organize-nya yes. Yang impact on competitive advantage-nya berarti sustain competitive advantage. Dan yang kedua, dalam MNC Play terdapat resources berupa successful implementation of digital strategy. Value-nya yes, rare-nya no, inimitable-nya no, dan organize-nya yes. Ini impact on competitive advantage-nya adalah competitive parity. Yang ketiga ada specialty TV cable and internet networking. Value yes,
rare no, inimitable no, organized yes, impact on competitive advantage-nya, competitive parity. Yang keempat ada brand positioning in comparison to the competitors. Value-nya yes, rare-nya no, inimitable-nya no, organized-nya yes. Impact on competitive advantage-nya adalah competitive parity. Selanjutnya ada company diamond dari MNC Play. Yang pertama, what is the company good at? Apa yang baik dari MNC Play? Yang pertama adalah MNC Play ini menyediakan produk layanan TV kabel, jaringan internet, dan juga Android TV box dengan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua, produk MNC Play ini memiliki channel-channel khusus yang hanya dimiliki oleh MNC dan tidak dimiliki oleh competitors. Yang kedua ada what resources and capabilities create those strength, sumber daya dan kemampuan perusahaan yang menciptakan yang menjadi kekuatan bagi perusahaan ini. Nah, MNC Play ini memiliki sistem pembayaran praktis yaitu melalui e-wallet. Dan yang kedua, instalasi produk yang mudah dan cepat. Lalu memiliki fitur parental lock yang artinya memberikan rasa aman bagi orang tua dengan cara memproteksi tayangan yang dirasa tidak sesuai untuk anak-anak dengan menggunakan password. MNC Play juga memiliki fitur Catch Up TV. Catch Up TV ini artinya customers itu bebas menikmati tayangan TV kapanpun dan dimanapun, bahkan untuk tayangan yang sudah terlewatkan sampai dengan 7 hari ke belakang. Yang ketiga ada how does company create value for customers. Nah, MNC Play ini memiliki slogan Leading the Happiness yang selalu berkomitmen untuk fokus dalam meningkatkan kualitas layanan serta membantu Indonesia dalam penyediaan komunikasi data terbaik serta hiburan multimedia interaktif berbasis internet broadband. Dan yang keempat ada what priorities support or sustain those resources and capabilities. Jadi MNC Play ini prioritaskan ada kepercayaan serta kepuasan customer terhadap produk MNC Play. Jadi kepuasan customer itu di atas segalanya. Lalu selanjutnya, apakah MNC Play ini rare atau langka? Jawabannya adalah ya. Karena produk MNC Play ini menggunakan infrastruktur terkini, fiber to the home, yang menghadirkan 4 layanan terintegrasi quadruple play. Lalu, apakah MNC Play ini tidak dapat diimitasi atau sulit diimitasi? Jawabannya adalah ya. Karena MNC Play ini memiliki produk-produk khusus yang hanya tersedia di jaringan MNC Group saja dan tidak terdapat di kompetitor lain, sehingga hal ini akan menjadikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh MNC Play ini adalah produk yang tidak dapat ditiru oleh competitors. Lalu yang terakhir adalah, apakah MNC Play ini organized to exploit? Jawabannya adalah MNC Play ini memiliki sistem desentralisasi karena setiap grup yang ada di dalam MNC Group ini memiliki struktur organisasinya masing-masing. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai external analysis dari MNC Play. Di sini kita akan membahas mengenai General Environment Analysis dari MNC Play. Yang pertama itu ada Complementary Product or Services. Jadi itu maksudnya adalah produk apa sih yang bisa digunakan secara bersama-sama dengan produk MNC Play. Nah, di sini contohnya adalah jaringan WiFi yang menjadi pelengkap dari produk Playbox. Jadi kalau misalnya kita mau nonton Playbox itu atau Android TV Box itu kan kita harus butuh yang namanya jaringan WiFi. Nah, si Play ini menyediakan Playbox-nya dan juga dia menyediakan si jaringan WiFi-nya itu. Nah, jadi hal ini sangat bagus karena hal ini dapat menjadi peluang bisnis bagi MNC Play dalam melakukan usahanya, dalam menawarkan produknya. Jadi pelanggan itu tidak perlu repot untuk mencari komplementari produk dari Playbox ini. Tapi hal ini juga bisa menjadi ancaman bagi usahanya karena jaringan WiFi-nya itu kalau misalnya badai hujan itu tidak stabil dan ini dapat menurunkan daya tarik masyarakat untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah technological change. Nah, perubahan
teknologi ini dapat menimbulkan opportunities dan threat bagi usaha MNC Play. Yang pertama, kalau misalnya perkembangan teknologi ini semakin cepat, MNC Play itu dapat menambah fitur-fitur terbaru dalam Playbox-nya atau dalam produk-produknya. Nah, misalnya kayak yang sekarang itu, MNC Play itu udah punya fitur terbaru yang namanya voice command. Jadi kita itu jadi dia itu seperti perintah suara. Kemudian ada juga yang namanya fitur catch up TV. Nah, dan fitur ini cuma ada di Playbox. Tapi perkembangan teknologi yang semakin cepat ini juga bisa menjadi ancaman karena pesaing itu bisa untuk menemukan fitur-fitur terbaru yang lebih canggih, yang lebih dulu daripada MNC Play. Oke, next. Nah, kemudian ada general economic condition. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga berpengaruh pada penjualan dari MNC Play. Nah, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini semakin meningkat, dampaknya akan berdampak positif pada peningkatan penjualan, karena artinya daya beli masyarakat itu dapat meningkat. Nah, tapi ketika pertumbuhan ekonomi ini meningkat dengan tajam, kemudian daya beli masyarakat itu juga meningkat, akan terjadi yang namanya sensitivitas harga yang menimbulkan persaingan harga produk yang semakin ketat di pasar. Kemudian ada population demographics, itu membahas mengenai pengaruh demografi dari pengaruh demografi terhadap usaha. Nah, peningkatan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi itu dapat menimbulkan konsumen potensial baru atau dapat menjadi peluang bagi MNC untuk menawarkan produknya, karena setiap individu itu dapat menjadi konsumen potensial baru bagi MNC Play. Kemudian, tapi jika pertumbuhan penduduk ini naik begitu tajam, kemudian sehingga peningkatan penjualan itu juga tajam. Nah, itu dapat menyebabkan kelangkaan dari sumber daya dalam pembuatan atau dapat terjadi kelangkaan bahan baku dalam pembuatan Playbox-nya itu. Oke, next. Kemudian ada natural environment. Nah, lingkungan alam itu juga berpengaruh terhadap suatu usaha. Nah, kelengkapan fitur produk yang ditawarkan MNC membuat konsumen jadi lebih praktis dalam penggunaan barang elektroniknya, sehingga dapat menghemat penggunaan listrik, dapat menghemat penggunaan listrik atau pemakaian listrik. Tapi hal ini lingkungan alam juga menimbulkan ancaman bagi usaha MNC Play, yaitu ketika badai hujan dapat mengganggu produk jaringan WiFi sehingga koneksi menjadi tidak stabil. Dan hal ini menjadi ancaman pindahnya konsumen ke pesaing. Kemudian ada global competitive forces. Nah, fenomena globalisasi ini dapat menjadi peluang bisnis karena MNC Play dapat melakukan ekspansi penjualan produknya ke berbagai negara, tapi dapat juga menimbulkan ancaman kalau misalnya produknya itu tidak dapat bersaing karena banyaknya produk asing yang akan masuk akibat globalisasi ini, dan MNC Play harus bisa untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitasnya agar tidak kalah dari produk asing. Oke, next. Nah, kemudian ada kekuatan dari political, legal, and regulatory. Nah, peraturan pemerintah itu juga berpengaruh terhadap suatu usaha. Misalnya, yang terjadi pada MNC Play itu pemerintah
mendukung migrasi sistem siaran analog ke digital. Nah, melalui Kepmen nomor 95 Kep _M Kominfo _2 2012. Nah, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang bagus bagi MNC Play dalam menawarkan produknya. Kemudian dapat menjadi ancaman juga karena MNC Play harus lebih selektif lagi dalam memilih konten-konten film yang ditawarkan karena diatur juga oleh pemerintah bahwa diatur juga oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran konten yang tidak sesuai. Kemudian ada social or cultural forces. Nah, perubahan perilaku dan kesibukan ini juga berpengaruh terhadap suatu usaha. Misalnya, perubahan perilaku masyarakat yang serba digital ini dan bergantung pada internet itu dapat menjadi peluang usaha bagi MNC Play karena MNC Play itu seperti yang kita tahu dia menawarkan jaringan WiFi, sedangkan perilaku masyarakat zaman sekarang itu apa-apa butuh jaringan internet, apa-apa butuh yang serba digital. Tapi hal ini juga dapat menimbulkan ancaman karena perubahan perilaku, karena kesibukan dari masyarakat itu dapat menjadi ancaman bagi usaha MNC Play karena makin padatnya kesibukan, orang makin jarang untuk menonton televisi, seperti itu. Oke, next. Nah, dampak COVID-19 terhadap usaha MNC Play ini justru menaikkan penjualan dan menaikkan pendapatan. Kenapa? Karena munculnya kebijakan work from home atau pembelajaran jarak jauh ini membuat masyarakat itu butuh yang namanya internet. Jadi penjualan dari jaringan WiFi penjualan jaringan WiFi dari MNC Play itu semakin meningkat karena orang-orang itu butuh internet untuk melakukan interaksi di rumah dengan orang jauh. Kemudian kan kita selama pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana juga kan. Nah, kalau misalnya di rumah doang pasti bosen. Jadi orang-orang itu butuh yang namanya hiburan yang ada di rumah. Jadi mereka itu, jadi penjualan dari Playbox MNC Play ini meningkat karena hal itu tadi, karena adanya kebijakan WFH dan PJJ itu. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10, kurang lebihnya kami minta maaf. See you next time.